Adegan memperlihatkan Kabuto dan Baki yang sedang berbicara dengan sangat serius di tengah pemukiman desa Konoha. Baki kemudian berkata, besok adalah waktunya. Para Jonin dari desa Suna akan tiba di luar Konoha sebelum invasi dimulai. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan seseorang sedang memperhatikan mereka. Hayate Gecko bersembunyi dan mendengarkan percakapan mereka dengan sangat seksama. Baki melanjutkan, sejujurnya, aku masih sedikit tidak mengerti kenapa Kazekage sama melakukan semua ini. Kazekage sama begitu antusias untuk menjadikan Suna sebagai sekutu Konoha. Tapi justru sekarang, Kazekage sama memilih bergabung dengan Orochimaru untuk menyerang Konoha. Kabuto tersenyum tipis. Seharusnya kau sudah mengetahui alasannya, Baki. Para petinggi negara angin secara drastis memotong anggaran pertahanan Sunagakure karena menganggap biaya operasional desa Suna terlalu mahal. Bahkan mereka lebih memilih membayar Konoha dan membuat mereka berpikir Konoha jauh lebih baik daripada desa Suna. Baki sedikit terkejut mendengar penjelasan Kabuto. Aku tidak menyangka kau mengetahui kondisi desa Suna sedetail itu. Kabuto hanya tersenyum kemudian ia berkata, singkatnya, jika besok kita berhasil menghancurkan desa ini, nama baik Sunagakure akan kembali. Kalian akan mendapatkan apa yang memang seharusnya kalian dapatkan. Dan kami juga akan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milik kami. Salah satunya Uchiha Sasuke. Mendengar semua itu, Hayate sangat terkejut. Jadi begitu, mereka benar-benar berencana menyerang Konoha besok. Aku harus segera melaporkan semuanya kepada Hokage sama. Namun sebelum Hayate sempat bergerak, Kabuto tiba-tiba berkata, Baki, sepertinya sekarang kita harus menyingkirkan seseorang. Kabuto tersenyum tipis. Kita harus segera menyingkirkannya sebelum dia membocorkan rencana kita. Hayate membeku. Kemudian ia bergumam, dia tahu aku di sini. Tetapi sebelum keduanya sempat mengambil tindakan, tiba-tiba sang Hokage muncul di belakang mereka. Tak sempat keduanya menoleh, sang Hokage langsung menggenggam bahu keduanya. Sang Hokage kemudian berkata dengan tenang tetapi mengandung ancaman yang sangat jelas, jangan bergerak dan jangan menoleh, atau aku akan menyingkirkan kalian tanpa suara. Tubuh Kabuto langsung menegang. Ia mencoba merasakan cakra orang yang berada di belakangnya. Sang Hokage kemudian berkata, Kabuto, kau adalah salah satu ninja dengan kemampuan sensorik yang cukup baik. Sentuhanku seharusnya sudah membuatmu mengerti betapa mengerikannya jurang perbedaan kekuatan di antara kita. Kabuto menelan ludah. Cakra yang ia rasakan dari sosok tersebut begitu luar biasa, bahkan dengan kemampuan sensoriknya. Ia hampir tidak mampu memahami seberapa besar kekuatan yang berada di belakangnya. Dalam pikirannya muncul sebuah kesimpulan yang membuatnya semakin ketakutan. Bahkan Orochimaru sekalipun tidak akan mampu menandingi orang ini. Sang Hokage kemudian berkata lagi, Kau Jonin Konoha yang sedang bersembunyi. Pergilah, tak perlu melaporkan apapun kepada Hokage sama. Biar aku yang mengurus mereka berdua dan memberikan laporan kepada Hokage sama. Hayate sedikit terkejut. Namun ia menyadari bahwa sosok yang berdiri di belakang Kabuto dan Baki jelas bukan shinobi biasa. Ia mengira pria tersebut merupakan salah satu anggota Anbu yang sedang menjalankan tugas rahasia. Akhirnya Hayate meninggalkan tempat itu dengan cepat. Setelah memastikan Hayate telah pergi, sang Hokage kembali berbicara kepada Kabuto. Kabuto, sampaikan kepada para shinobi Otogakure agar tidak melakukan tindakan konyol dengan menyerang desa ini. Dan jangan katakan apapun kepada Orochimaru mengenai pertemuan kita. Aku sudah tahu semua rencanamu dan Orochimaru. Apa kau mengerti ya, Kushi Kabuto? Dengan tubuh yang dipenuhi rasa takut, Kabuto berkata, Baiklah, aku mengerti. Dan kau Baki, kembalilah ke kamu dan temani Gaara.
Kau akan mengetahui semua kebenarannya setelah nanti kau kembali ke desamu. Dan jangan ceritakan tentang pertemuan kita kepada siapapun." Baki menundukkan kepala dan ia berkata, "Baiklah, aku mengerti." Sebelum pergi, sang Hokage memberikan sedikit kejutan kepada mereka. Adegan berganti ke pagi hari, tak jauh dari gerbang Konoha. Sejumlah besar shinobi dari desa Suna telah bersiaga. Mereka menunggu perintah untuk memulai serangan terhadap Konoha. Namun tak lama kemudian, Jiraiya tiba-tiba muncul tepat di hadapan mereka. Kedatangan Jiraiya yang begitu mendadak membuat seluruh shinobi Suna terkejut. Salah seorang shinobi berkata, Kau adalah salah satu dari 3 sanin legendaris, Jiraiya sama." Mendengar nama tersebut, shinobi Suna lainnya seakan tak percaya. "Oh, kau tahu siapa diriku? Apa aku memang cukup terkenal?" Jiraiya kembali menunjukkan ekspresi serius. "Aku tahu kenapa kalian berada di sini, jadi tidak perlu membantah. Cukup dengarkan apa yang akan kukatakan. Aku tahu hari ini kalian diperintahkan untuk berkumpul dan bersiap menyerang Konoha. Aku persilahkan kalian untuk menyerang desa Konoha. Tetapi sebelum itu, kalian harus mengalahkan kami terlebih dahulu." Jiraiya kemudian mengangkat tangannya dan memberikan sebuah isyarat. Dalam sekejap bala bantuan yang tak terhitung jumlahnya berdiri di belakang Jiraiya. Jumlah anggota Anbu yang tak terhitung jumlahnya membuat pasukan desa Suna begitu terkejut. Mereka bahkan tidak mengetahui sejak kapan pasukan tersebut berada di sana. Jiraiya menatap mereka dengan tenang sambil berkata, "Jika kalian tetap menginginkan peperangan antara Konoha dan Suna, kami siap menerima tantangan itu. Namun jika kalian memutuskan untuk kembali ke desa Suna, kami tidak akan menghalangi kalian. Tidak seorang pun akan mengejar atau mengganggu perjalanan kalian pulang." Para shinobi Suna terdiam. Jiraiya kemudian melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Aku tahu banyak di antara kalian yang sebenarnya hanya terpaksa menjalankan perintah. Mungkin di dalam hati kalian sendiri, kalian sudah lelah dengan pertempuran yang seakan tidak pernah berakhir." Seluruh shinobi Suna menundukkan kepala. Kata-kata Jiraiya mulai menyentuh mereka. "Ada satu hal lagi yang harus kalian ketahui. Orochimaru telah berhasil menyingkirkan Kazekage keempat." Para shinobi Suna sontak terkejut. Orochimaru kemudian menyamar sebagai Kazekage keempat dan memberikan perintah palsu kepada kalian. Perintah untuk menjalin aliansi dengannya dan menyerang desa Konoha. Saat ini, Hokage ketiga sedang menghadapi Orochimaru yang menyamar sebagai Kazekage keempat. Para shinobi Suna semakin dilanda kebingungan. "Jika kalian percaya kepadaku, pulanglah dan pastikan sendiri kebenarannya. Tetapi jika kalian tidak percaya, dan kalian tetap menginginkan pertarungan, mari kita selesaikan semuanya sekarang." Para shinobi Suna saling memandang. Mereka tahu bahwa berhadapan dengan salah satu sanin legendaris saja sudah merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Ditambah lagi di belakang Jiraiya berdiri pasukan Anbu Konoha dalam jumlah yang tak terhitung. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Baiklah Jiraiya sama kami tidak akan melanjutkannya lagi." Ia mengangkat tangannya sebagai tanda untuk mundur. Para shinobi Suna lainnya mengangguk. Dan mereka pun meninggalkan desa Konoha dan kembali menuju desa Suna. Setelah pasukan desa Suna pergi meninggalkan Konoha, ia tersenyum dan bergumam, "Naruto, kuserahkan sisanya kepadamu." Jiraiya mengangkat tangannya dan memberikan isyarat kepada pasukan Anbu. Dalam waktu singkat, Jiraiya dan para anggota Anbu menghilang meninggalkan tempat tersebut. Adegan berpindah ke arena utama desa Konoha. Sorak-sorai penonton menggema di seluruh arena. Tribun dipenuhi warga desa dan para shinobi yang datang untuk menyaksikan final ujian Chunin. Di tribun utama Hiruzen duduk sebagai Hokage ketiga. Di sebelahnya duduk seseorang yang terlihat seperti Kazekage keempat.
Namun sebenarnya, sosok tersebut adalah Orochimaru yang sedang menyamar. Sementara di tengah-tengah arena, Genma berdiri sebagai pengawas pertandingan. Ia kemudian mengumumkan pertandingan pertama. Uzumaki Naruto melawan Hyuga Neji. Sorakan penonton semakin keras. Genma memperhatikan mereka berdua. Neji kemudian berkata kepada Naruto, "Sebaiknya kau menyerah sekarang, daripada kau harus menanggung rasa malu akibat kekalahanmu." Naruto mengepalkan tangannya. Namun ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Selama aku masih bisa berdiri, aku tidak akan pernah menyerah. Karena mimpiku tidak akan pernah berubah. Suatu hari nanti aku pasti akan menjadi Hokage yang melampaui semua Hokage yang pernah ada." Naruto tersenyum penuh keyakinan. Ucapan Naruto membuat Neji terlihat sangat kesal. Genma hanya tersenyum kecil mendengar tekad Naruto. Kemudian Genma berkata, "Sekarang sudah waktunya pertandingan dimulai." Dan pertandingan final ujian Chunin pun resmi dimulai. Setelah melalui pertarungan yang begitu sengit, Naruto dan Neji akhirnya mencapai batas kemampuan mereka. Beberapa saat kemudian, Neji bertanya kepada Naruto, "Apa yang membuatmu menjadi begitu kuat?" Naruto tersenyum kemudian ia berkata, "Tekad, dan aku sudah memperlihatkannya kepadamu bukan? Aku tidak akan pernah menyerah pada mimpiku. Karena ini adalah jalan ninjaku." Mendengar apa yang dikatakan oleh Naruto, untuk pertama kalinya Neji mulai menyadari sesuatu. Kekuatan tanpa tekad tidak akan pernah berarti. Kemudian Genma berdiri di antara mereka. Ia mengangkat tangannya dan mengumumkan hasil pertandingan. Pemenangnya Uzumaki Naruto. Setelah pertarungan sengit antara Naruto dan Neji berakhir, suasana arena kembali dipenuhi sorak-sorai penonton. Namun kali ini, perhatian seluruh penonton tertuju pada dua peserta yang sejak awal paling banyak dinantikan. Genma kembali berdiri di tengah arena. Ia kemudian menatap kedua sisi arena dan mengumumkan, Gaara dari desa Sunagakure melawan Uchiha Sasuke dari desa Konohagakure. Di tribun utama, Orochimaru terlihat semakin gelisah. Ia telah menunggu cukup lama, namun sampai saat ini, tidak ada pasukan Sunagakure yang menyerang Konoha. Tidak ada pula pasukan Otogakure yang bergerak. Hiruzen yang duduk di sampingnya akhirnya menyadari kegelisahan tersebut. Ia menoleh dan berkata, "Kenapa Anda terlihat begitu gelisah, Kazekage Dono?" Orochimaru yang sedikit terkejut berkata, "Mungkin aku hanya sedikit khawatir dengan jalannya pertandingan." Sementara itu Genma mengangkat tangannya. Kemudian ia berkata pertandingan selanjutnya resmi dimulai.
諦めるな。うちは助け。Di sela-sela pertandingan antara Gaara dan Sasuke, Hiruzen perlahan menoleh ke arah Orochimaru dan ia berkata, "Sepertinya rencanamu sudah gagal total, Orochimaru." Orochimaru sontak terdiam, ia perlahan menoleh ke arah Hiruzen. Untuk beberapa saat, Orochimaru tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. "Kau tidak perlu berpura-pura lagi, Orochimaru. Aku sudah tahu semua rencanamu." Di sisi lain tribun, Sang Hokage sedang memperhatikan arena. Tatapannya tertuju kepada kedua sahabatnya Sasuke dan Gaara. Kemudian Sang Hokage bergumam, "Kalian memang luar biasa." Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kejauhan. Guy berkata kepada sahabatnya, "Kakashi, suara itu berasal dari tempat Hokage sama." Kemudian Kakashi berkata, "Kau benar, ayo kita lakukan evakuasi warga terlebih dahulu." Adegan memperlihatkan Hiruzen berdiri berhadapan dengan murid kesayangannya. Hiruzen menatap Orochimaru kemudian ia berkata, "Orochimaru, kau memang cerdas. Tapi sayangnya aku sudah lebih dulu mengetahui semua rencanamu. Kau memang berhasil menyingkirkan Kazekage keempat dan memberikan perintah palsu kepada desa Suna. Kau juga berhasil menyusup ke Konoha dengan menyamar sebagai Kazekage, tapi tujuan akhirmu untuk membawa Uchiha Sasuke. Tidak akan semudah yang kau bayangkan." Orochimaru terkejut mendengar apa yang dikatakan Hiruzen. "Kau? Bagaimana mungkin kau mengetahui semuanya?" Kemudian Hiruzen berkata lagi, "Seharusnya kau berhasil melakukan invasi terhadap Konoha, dan kau juga seharusnya berhasil menyingkirkanku. Namun seseorang tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Tidak, kutarik kata-kataku lagi. Maksudku kali ini dia tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi kembali." Orochimaru mengerutkan kening. "Apa yang sebenarnya sedang kau bicarakan, Sensei? Aku tidak mengerti sedikit pun. Tapi meskipun rencanaku tidak berjalan sesuai rencana, aku tetap akan membuktikan kepadamu bahwa aku mampu menyingkirkanmu." Hiruzen menatap Orochimaru dengan tatapan sedih. Kemudian ia berkata, "Baiklah, jika itu yang kau inginkan, maka aku tidak punya pilihan lain." Kemudian pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Setelah mengeluarkan seluruh kemampuannya, Orochimaru sadar ia masih belum bisa mengimbangi gurunya. Kemudian ia memutuskan untuk menggunakan cara lain. Ia segera membentuk rangkaian segel tangan. Dan dua sosok yang begitu Hiruzen kenal muncul di samping Orochimaru. Hiruzen tetap berdiri tanpa menunjukkan rasa terkejut. Ia sudah tahu semua ini melalui cerita Jiraiya. そして先生、あなたにとって最も苦戦するのはオロチマルではありません。オロチマルに呼び戻された初代ホカゲと二代目ホカゲです。 Hokage kedua kemudian berkata kepada Hiruzen, "Saru, sudah lama kita tidak bertemu." Hashirama kemudian memperhatikan wajah Hiruzen dan berkata, "Sarutobi, apakah itu benar kau? Kau terlihat sudah sangat tua."
Hiruzen menatap Orochimaru dengan kemarahan yang begitu jelas. Orochimaru, kau benar-benar sudah keterlaluan. Orochimaru tersenyum tipis kemudian ia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu sensei, aku benar-benar mampu menyingkirkanmu. Kemudian Orochimaru memberikan perintah kepada Hokage pertama dan Hokage kedua. Kalian berdua cepat selesaikan kakek tua itu. Foil